Halo semua, kembali lagi di vlognya Rizal Suhada bersama Inspek ID di sini. Oke, di belakang kita udah ada Honda CR-V tahun 2017 dan kita bakal ngelakuin inspeksi secara menyeluruh Honda CR-V tahun 2017 ini. Dan bagaimana prosesnya, saksikan terus videonya sampai habis. Jadi di belakang kita udah ada CR-V 2017 dan kita bakal ngelakuin proses inspeksi secara menyeluruh mobilnya. Dan teman-teman nanti bisa lihat nih, Inspek ID itu kita pakai alatnya apa aja dan bagaimana cara penggunaannya, sama nanti kalau misalkan ada temuan-temuan di mobil ini, gue coba buat infoin ke kalian kira-kira ada masalah apa atau mobilnya baik-baik aja. Nanti selama prosesnya berlangsung gue bakal infoin itu. Dan mungkin untuk pertama kali kita cek mobilnya, kalau di Inspek ID itu kan kita nanti bakal ngelampirin di hasil reportnya itu foto dokumentasi detail kendaraannya ya. Jadi mulai tampak depan, tampak depan samping, dari serong, kanan kiri, belakang, interior, door trim, plafon, kolong mobil, underbody depan, underbody belakang, ban, keempat-empatnya, ban serep. Semuanya kita dokumentasi, nanti itu kita lampirin di hasil report inspeksi kita. Dan untuk pertama kali yang akan kita lakukan dalam dalam melakukan inspeksi mobil ini, dalam kondisi mobil ini diam statis, kondisi mati, yang pertama kali kita lakukan itu adalah kita akan mengecek kualitas akinya, teman-teman. Dan kita mulai aja dari yang paling pertama itu, kita cek kualitas akinya ya, teman-teman ya. Dan di sini kita bakal gunain baterai tester namanya, teman-teman. Oke, kita buka dulu kotak ajaib kita ya. Di sini ada beberapa alat ya, teman-teman ya. Di sini kita punya termometer, ini buat mengukur suhu AC nantinya. Terus kita ada Bluetooth OBD scanner, dia buat ngecek sistem mobil. Kalau ini sih alat bantu aja sih ya. Kalau misalkan kita mau ngecek lubang pengisian oli, ada kerak atau ada oil sludge atau enggak, kadang-kadang kan ada yang suka keras gitu. Ya ini sih buat alat bantu aja sih ini. Dan ini paling penting sih sebenarnya. Jadi senter, kalau misalkan nanti kondisi kita waktu inspeksi itu ruangannya minim cahaya, gelap dan lain sebagainya, kita bisa pakai senter ini tuh manfaat banget, teman-teman. Terus di dalam kotak kecil ini tuh ada beberapa item ya, alatnya sih kecil-kecil ya. Ini kita punya apa nih? Buat ukur ketebalan ban. Jadi untuk ketebalan ban itu kan kita nggak bisa ngira-ngira ya. Terus di sini kita ada senter UV nih, teman-teman. Senter UV ini minimal kita buat ngecek hologram yang ada di dokumen ya, kayak STNK, BPKB gitu kan. Memang kita nggak bisa memastikan STNK ini, BPKB ini itu palsu atau enggak gitu ya. Karena teman-teman itu mau nggak mau harus bawa dokumen tersebut ke Samsat buat cek absah gitu ya. Karena hanya pihak tersebut yang berhak menentukan BPKB atau dokumen tersebut legal atau enggak legal. Kita itu minimal, kita mendeteksi di awal lah, kita lihat hologramnya, fisik kendaraannya. Cuman kan minimal kalau emang ada yang mencurigakan gitu kan, kita bisa report ke teman-teman. Kita pakai senter UV ini. Kita juga ada paint thickness nih, teman-teman. Nah, paint thickness ini kita pakai buat ukur ketebalan cat. Terus seperti yang tadi gue singgung di awal tadi, pertama kali kita cek itu kualitas akinya ya, kualitas baterainya. Mulai dari kesehatannya, daya aki buat crankingnya, pengisiannya, kita cek pakai baterai tester ini, teman-teman. Nah, ini udah kelihatan nih akinya ya, teman-teman ya. Nah, untuk di unit CR-V ini, dia biasanya sih akinya standarnya sekitar 65 ampere ya, teman-teman ya. Dan untuk penggunaan alat ini tuh gimana sih? Oke, yang pertama kita hubungin aja positif negatifnya ke aki, ke terminal akinya. Oke. Nah, setelah kita hubungkan, ini kita cek dulu nih, teman-teman. Di sini di aki itu kan biasanya ada tipe-tipenya ya. Maksudnya ya, dia yang berapa ampere, terus jenis akinya gimana. Nah, ini tuh kalau teman-teman bisa lihat nih, sini ada kode nih 65B24L. Nah, kelihatan nggak tuh? Kelihatan lah ya. Nah, nanti tuh di sini kita cocokin nih, teman-teman. Jadi ini kan tampilannya kelihatan nggak? Nah, ini kan udah connect nih, udah kebaca 12,29 volt. Terus kita pencet OK, kita masuk ke baterai test. Karena ini tipenya aki kering biasa ya, kita masuknya ke regular fluid. Masuk ke JIS. Nah, di sini nanti ada tipe-tipe akinya nih, teman-teman bisa sesuaikan sama aki yang mau dites. Karena ini 65B24,
Ini kita cari nih 65B24. Nah udah sesuai nih ya. Nah ketika udah sesuai kayak begini kita lanjut oke, dia langsung ngetes kualitas akinya. Kita tunggu ya teman-teman ya. Nah ini ketahuan nih, dia untuk kesehatan akinya 100%, namun untuk pengisiannya chargingnya itu hanya 48%. Berarti aki ini sebenarnya sehat ya, cuman pengisiannya agak kurang, mungkin karena mobilnya jarang dipakai atau jarang dipanasin, jadi pengisiannya kurang. Cuman untuk kesehatan akinya sendiri ini cukup bagus ya, 100%. Kalau udah, biasanya kita langsung kita foto, nanti buat kita lampirin ke hasil report inspeksi kita teman-teman. Oke, kalau udah kita back, masuk ke oke lagi. Sekarang kita tes buat cranking testnya. Masuk ke menu cranking test, kita pencet oke. Nah ini minta start engine, kita langsung hidupin aja mesinnya. Oke, udah di start mesinnya, dia tuh langsung ngedetek nih. Dia langsung ngedetek RPM detected. Nah dia tuh langsung baca ya. Nah ini ketahuan nih, cranking normal. Jadi daya si aki ini buat cranking di awal buat menghidupkan mesin itu masih bagus ya. Nah itu normal. Kalau udah kita back, selanjutnya kita pengisian charging test. Cek oke. Dia ngetes ripple ya, ini hambatannya ada beberapa mikrofon. Ripple-nya setelah oke, dilanjut ke testing. Nah di sini kan dia minta buat mobil itu digas sampai 2005 rpm selama 5 detik. Cuman nggak perlu juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Kita tunggu aja 5 detik, langsung kita oke. Kita langsung testing. Charging normal ya. Ini ada tegangan api loaded, unloaded, ripple-nya 25 mikrovolt, charging normal. Nah, setelah ini oke, kita foto, nanti kita laporin ke teman-teman sebagai informasi ya buat hasil inspeksinya. Oke, setelah kita tes pakai baterai tester, selanjutnya yang kita lakukan adalah berhubung mobil ini hidup, ya kan, kita langsung tes suhu AC-nya, kita hitung. Nah oke, sekarang kita lanjut ke pengetesan suhu AC teman-teman. Nah ini kita pakai suhu AC-nya itu yang ada apa namanya, ada buat ngukur kelembapan udaranya juga ya. Kita taruh aja di sini. Di sini outnya itu berarti sensor luar ini ya. Kita masukin ke kisi-kisi AC, nggak usah dalam-dalam. Dan ini nanti kita tunggu aja beberapa menit ya. Nanti di bagian ini nih yang kita lihat nih, yang tengah-tengah out. Nah itu kan suhunya dia terus turun. Dan sambil kita menunggu suhunya stabil, kebacanya di angka berapa, kita itu biasanya sambil ngecek kondisi interior mobilnya nih teman-teman. Kayak misalkan kita cek rack setirnya ada bunyi atau enggak ya, sambil nunggu itu suhunya stabil. Kita cek nih. Ini ada bunyi sedikit, cuman nggak parah sih, maksudnya masih dalam kategori wajar lah dengan kilometernya yang udah 166.000. Ini masih aman, cuma kalau emang teman-teman agak risih di servis masih sangat mungkin ya buat menghilangin suaranya. Jadi dia bener-bener nggak ada dak duk kayak gitu. Oke, terus kita tes lagi nih power window-nya, naik turunnya lancar atau enggak, kanan kiri belakang. Kita tes, terus sama mirror retract-nya kita tes lancar kanan kiri. Kita tes lagi mirror dalamnya nih, fungsi normal, naik turun. Oke ya, klakson hidup. Terus dari audionya juga nanti kita tes juga ya. Ini audionya hidup ya. Audionya hidup, normal, fungsi. Lampu-lampu, kalau lampu-lampu sih biasanya nanti kita nyalain semua terus kita shoot dari luar ya. Cuma kebetulan tadi untuk mobil ini, untuk lampunya tadi udah sempat gue cek juga sih, nggak ada masalah ya, semuanya hidup. Tapi yang jelas dalam proses inspeksi itu sambil nunggu suhu AC-nya normal, biasanya gue sambil ngecek ke fungsi-fungsi dari lampu, tuas-tuas wiper,
kecurut-kecurutannya segala macem, tombol-tombol di instrumen panel ini semua tes fungsi semua atau enggak. Kalau sudah clear semua, sambil nunggu AC-nya lagi nih masih terus turun dia suhunya, kita coba tes maticnya ya dalam kondisi statis ya. Biasanya kalau dalam kondisi statis begini kita injek rem, tuasnya dari posisi parking kita coba pindah ke reverse. Nggak ada jeduk, nggak ada delay, normal. Masuk ke neutral, masuk ke drive juga normal, nggak ada jeduk, nggak ada delay. Nah biasanya kalau kondisi matic seperti ini kita nggak test drive pun udah ketahuan ya kondisi maticnya masih dalam keadaan bagus gitu teman-teman. Karena kalau kita mau ngetes perpindahan gigi, memang kadang-kadang nggak semua mobil yang kita inspeksi itu kita bisa cek juga, karena kan untuk ngetes perpindahan gigi kita butuh track yang agak panjang, yang agak luas, jadi kita buat tahu itu kan perpindahan giginya. Makanya mungkin teman-teman nanti kalau misalkan cocok sama mobilnya, biasanya kita saranin ke teman-teman itu untuk final test drive lah, test drive terakhir gitu sebelum melakukan pembayaran buat make sure kalau kondisi transmisinya itu benar-benar oke. Cuman biasanya kalau dengan kondisi dicek statis normal seperti ini, nggak ada delay, nggak ada jeduk, kondisi transmisi baik-baik aja biasanya. Nah ini angkanya udah mulai stabil nih. Ini dia stabil di angka 13 derajat Celcius ya, 13,1 nih yang di tengah. Dan ini pun masih bisa turun lagi kalau misalkan kondisinya ini kan kita di luar ya, kejemur matahari nih, lagi kita di luar, kaca juga pintu kebuka. Kalau semua dirapetin terus kondisi mobil dalam keadaan berjalan, gue yakin sih dia bisa lebih dingin dari di bawah 10 derajat pasti masih tembus. Dan kalaupun kita dapetin angka 13 sampai 15 derajat pun sebenarnya masih dingin ya teman-teman ya. Cuma mungkin agak kurang nyes, dan mungkin biasanya kalau suhu segitu tuh mungkin filter kabinnya udah mulai kotor, minta diservis, minta diganti gitu ya. Oke, terus kita lanjut, kita matiin dulu mesinnya. Kita pakai satuannya di pengukurannya itu milimeter ya teman-teman ya, milimeter. Dan di sini nanti kita tes nih mulai dari kap mesin. Biasanya yang kita cocol begini tuh bagian-bagian pinggir sini dulu nih. Karena kan kalau misalkan mobil itu bekas tabrak, bekas gundul, biasanya kan bagian sini dulu pasti kena kan. Namun tabrak yang depan rusak belakang mesin. Oke, di sini kita dapat nih 16, 0,18. Kap mesin masih normal ya. Lanjut ke fender depan sebelah kanan. Masih normal juga, masih di bawah 0,20. Overall secara keseluruhan sih sebenarnya cat mobilnya masih original ya teman-teman, karena rata-ratanya juga ini masih di bawah 0,50. Kap mesin juga masih aman. Dan kurang lebih sih ini gue kasih sampel aja ke teman-teman ya. Jadi nanti ketika kita inspeksi real di lapangan itu bener-bener tiap panel itu kita cocolin semua pojok-pojokannya. Pokoknya di bagian-bagian yang sekiranya paling sering atau rawan kena serempet motor atau paling sering rusak lah. Biasanya kan kalau di depan tuh fender depan, kap mesin gitu ya. Kalau itu misalkan di bagian sini nih, atau bagian sini yang suka bekas stang motor, sebenarnya ada bekas-bekas gitu. Nah untuk ketebalan ban seperti biasa kita ukur dalam satuan milimeter ya. Sebelum kita pakai alat ini kita kan harus nolin dulu ya, kita ratain dulu. Nah setelah ini rata, ini kan ada kayak tonjolan buat ukurnya ya. Setelah rata kita zero dulu, kita nolin. Setelah nol, ini kita majuin, kita tongolin. Nah setelah kita tongolin nih, pentol-pentolannya nih, baru kita taruh di tengah-tengah, kita tekan ke bawah. Set, kita angkat. Nah, tahu kan nih ketebalan ban depan sebelah kanan 4,94 mm. Kita lanjut ban belakang nih. Biasanya kalau penggerak depan terus mobil ini ganti bannya barengan, misalnya 4-4-nya barengan, biasanya yang paling cepat botak ban depan. Tadi depan 4,94, sekarang yang belakang itu 5 mili ya kan. Biasanya depan pasti lebih tipis daripada belakang kalau penggerak depan. Nah jadi seperti itu ya, kita bakal lakuin itu semua di ke 5 ban depan, kanan kiri, belakang kanan kiri, sama ban serep. Nah nanti di hasil report inspeksinya nanti kita lampirin tuh fotonya
ban depan kanan nih kita foto. Oh, ban depan kanan berapa mili, jadi teman-teman bisa tahu informasinya ketebalan bannya secara aktualnya itu ada berapa milimeter gitu kan. Nah, dari sini kita coba cek dulu nih lubang pengisian olinya. Coba di close up kameramen. Nah, ruangnya dalamnya masih bersih ya, nggak ada kerak-kerak oli, berarti aman. Terus ditutupnya juga nih di bagian dalamnya sini nggak ada kerak-kerak, aman, bersih. Berarti mobil ini penggantian olinya terawat ya, rutin ya. Terus kita cek tinggian olinya. Tinggian olinya juga masih full, masih bagus. Cuma memang udah agak hitam. Nanti paling tinggal langsung ganti oli aja ya, sekalian tune up. Nah, setelah oli kita cek, kita lanjut ke cek sealer kap mesinnya nih teman-teman. Nah, ini untuk CRV ini kan ada karet-karetnya lagi ya. Mungkin backlight tadi kamera nggak begitu kelihatan ya. Nah, ini kita cek sealer-sealernya keliling semua, ada sealer-sealer yang udah diganti atau dempulan atau enggak. Kita cek juga nih baut kap mesinnya nih, baut engselnya kita cek, kanan kiri semua kita cek, udah pernah dibongkar atau belum. Terus kita lanjut ke pengecekan bullhead. Nah, pengecekan bullhead ini kita mulai dari atas ya, dari mulai support radiator atas ini. Kita lihat di sini baut-baut standarnya kira-kira udah ada yang pernah dibongkar atau belum. Dan ini masih ori ya, belum pernah ada yang dibongkar. Ini juga masih ori, masih kaleng. Biasanya dia kalau bekas tabrak dar, las-las titiknya udah berubah. Terus kontur dari plat-plat ini juga udah berubah, karena dia kan pasti kalau nggak diganti dia di repair, diketok terus didempul kan, jadi dia permukaannya tuh ini udah berubah. Tapi ini masih original semua, masih oke. Lampu juga belum pernah dibongkar. Ini lem-lem silen dari Mika headlampnya masih original semua. Klem-klemannya juga nggak pernah ada bekas congkel-congkelan ya, masih original semua. Untuk kabel-kabel bodi juga di sini masih aman, nggak ada yang terbuka atau bekas digigit tikus. Selang-selang, pipa-pipa radiator, selang-selang pernapasan hawa, semuanya di sini masih kencang semua, nggak ada yang retak, nggak ada yang bocor. Kita lanjut lagi di cover valve nih, biasanya yang paling rawan rembes tuh di bagian cover valve nih teman-teman. Biasanya karena usia pemakaian aja sih ya, cuman nggak bahaya sih. Jadi kalau cover valve rembes itu teman-teman nggak perlu panik, tinggal lepas aja cover valve-nya, diganti packingnya sama yang baru, clear, beres. Kecuali rembesnya itu di tengah transmisi, di tengah, di bawah, segala macam, itu harus turun mesin buat ganti packing set semuanya ya. Cuman ini masih kering semua kondisi mesinnya. Cuman ini mungkin ada karat-karat, terus kayak ada bekas-bekas jamur gitu, mungkin karena bekas chemical waktu pembersihan ruang mesinnya aja sih teman-teman. Itu masih clear semua, masih bersih. Nomor mesin juga nantinya bakal kita foto ya teman-teman ya. Cuma ada mungkin beberapa mobil itu yang nomor mesinnya agak susah dilihat ya, kayak misalkan Toyota Yaris itu tuh dia kalau mau kita gampang ngelihat nomor mesin itu harus buka covernya, bahkan intake manifoldnya pun kita harus copot dulu. Kalau ini kelihatan sih. Jadi nanti kita foto nomor mesin, nomor rangka, nanti kita report ke teman-teman juga. Nanti kita jadi bisa nyocokin sendiri juga tuh nomor mesin, nomor rangkanya sesuai atau enggak. Oke, jadi setelah ini kita cek semua nih, booster rem semua kita cek, soket-soket, rembes-rembes, kondisi pendel, segala macam. Nanti kita cek semua tulang-tulangannya, yang vertikal, support radiator atas, bawah, upload, kita cek, udah clear semua, nggak ada masalah. Kita biasanya ngolong nih teman-teman nih. Kita ngolong itu kita buat tahu di kolom ini ada kebocoran nggak sih? Kayak biasanya kan di sambungan antara mesin sama transmisi itu biasanya suka ada rembes-rembes kayak gitu kan. Itu kalau udah cukup parah, misalkan sampai netes apalagi gitu kan, itu ya harus segera diperbaiki kayak gitu. Terus kisi-kisi dari kondensor depan juga di sini kita cek ada yang penyok-penyok atau enggak, karena ini bisa jadi indikasi juga kita kalau ngeliat mobil itu bekas tabrak atau enggak. Biasanya kalau cuma bekas sekedar sundul-sundul ringan gitu kan ketabrak nih, dar kondensornya itu kedorong sama kena grill ini nih, bumper ini, jadi dia penyok. Itu mungkin mobilnya pernah nyundul, walaupun biasanya nggak sampai ngerusak bullheadnya ya. Oke, jadi untuk bagian engine bay, ruang mesin,
Nih clear semua, aman ya, nggak ada masalah, kabel-kabel aman, rembes-rembesnya aman. Ini ada rembes-rembes tipis aja sih kayak wop-wop oli itu, nggak masalah. Terus kita lanjut cek lagi ke permukaan catnya ya. Kalau misalkan ada bumper yang penyok, ada panel-panel pintu yang penyok, nanti di situ kita ambil fotonya juga buat dokumentasi, buat kita report ke teman-teman. Nah kayak gini misalkan ini di bumper fender depan sebelah kanan kan ada kayak lesung kecil gini ya, ini entah kena sepeda atau motor kayak gini, nanti kita report juga ke teman-teman nih, karena itu kan memang minor lah maksudnya ya, damage minor, cuman kan butuh perbaikan juga biar lebih lurus kayak gitu ya. Setelah itu kita keliling lagi dari depan ke tiap pintu, dan perlakuannya hampir sama ya. Jadi untuk pintu-pintu ini pun biasanya dia ada silen originalnya ya. Ini kita cek semua keliling. Nah untuk karet-karet pilar ini juga nanti kita cek ya. Kita coba cek nih. Nah ini kita buka, kita juga hati-hati ya, mobil orang. Ini kita cek. Nah ini tuh kita cek nih las-las titiknya masih original atau enggak. Kalau misalkan dia udah menyon-menyon atau udah ada kayak tekstur-tekstur dempul, kemungkinan mobil ini entah itu pernah ketimpa sesuatu yang berat sampai hancur, atau mobil ini pernah keguling. Nah kita ngeceknya dari sini teman-teman. Makanya kita perlu curiga nih kalau misalkan ada karet dari frame pintu ini tuh yang dilem nggak bisa kita buka gitu ya. Kita patut curiga. Biasanya ada oknum yang ngapalin kayak gitu emang sengaja biar kita nggak bisa buka gitu ya. Karena kalau kita paksa buka ini pasti rusak nanti sobek. Nah ini kita cek juga nih belakang nih, masih original semua las titiknya. Nah ini masih original semua. Oke kita pasang lagi yang rapi ya, mobil orang ya. Kelihatannya sih sepele ya, kalau cukup penting. Nah ini juga nih dari tailgate belakang nih, silen-silennya kita cek, kita periksa semua original atau enggak, baut-bautnya ada bongkaran atau enggak, sama dari fungsi dari hidrolik bagasinya nih, pegasnya nih. Nah ini normal atau enggak nih, biasanya kita ngetesnya kan kita tutup setengah, kita lepas. Kalau dia masih ngejos, masih padat kondisinya, dia pasti langsung naik. Cuma ada beberapa kan yang kita buka cuma sedikit gitu ya, terus macet, terus agak berat, harus dibantu pakai tangan kayak gitu ya. Itu berarti pegas-pegas hidroliknya ini udah mulai lemah ya. Sebenarnya untuk beberapa tipe mobil sih harganya cukup murah, cuma kalau untuk CR-V ini kan mahal ya, makanya kalau ketemu untuk mobil ini yang pegasnya mulai lemah agak lumayan juga sih itu harganya. Tapi untuk unit yang ini masih jos ya, kita tarik dari sini masih lancar. Oke, terus kita cek lagi nih apa namanya karet-karetnya sama list frame bagasi belakangnya juga di sini kita cek ada yang keriting atau enggak. Ini bagus ya, ini masih original. Dan serepnya juga nanti kita cek ada atau enggak, anginnya, pengisian anginnya ada atau enggak, kelengkapan lain kayak dongkrak, ini segitiga pengaman, terus ada toolkit, P3K. Nah nanti itu kita juga bakal periksa kayak panel-panel trim interiornya, atap-atapnya nih teman-teman, ada yang udah ngondoy, ada yang udah turun atau enggak, terus kayak apa namanya, kondisinya kotor-kotornya kayak gimana, ada malfungsi atau enggak gitu kan. Nanti itu juga kita masukin ke poin-poin inspeksi kita teman-teman. Oke, setelah dari sini kita lanjut lagi. Kalau untuk underbody biasanya sih kita ngecek secara visual ya, kayak shock breaker belakang tuh ada bocor atau enggak sih gitu kan. Terus dari pegas-pegasnya kayak coil springnya biasanya kan ada yang karat atau enggak kayak begitu, kita cek-cek kayak begitu. Terus untuk pengecekan bekas tabrak juga dia pengecekannya itu atas bawah. Jadi dari bawah ini kita nanti kelihatan nih, karena ini kan cuman ada covernya nih untuk CR-V nih. Nah ini agak susah juga nih kalau yang ada cover belakangnya begini. Biasanya kita ya patokannya dari atas aja lah. Kalau list frame bagasinya masih mulus, ya insya Allah mobilnya aman. Terus silen-silen yang terikat mesin juga masih original, nggak ada yang melintir-melintir, insya Allah mobilnya nggak bekas banjir atau yang bekas tabrak.
Oke, untuk sebelah kiri kurang lebih sama yang sebelah kanan ya pengecekannya ya. Terus untuk bagian selanjutnya, kalau dari interior, tadi kan kita udah sambil ngecek juga ya fungsi-fungsi instrumen panelnya, tombol-tombolnya ada yang masalah atau enggak. Cuma mungkin untuk beberapa mobil, beberapa fitur kayak misalkan cruise control, itu kalau kita cek statis kita nggak bisa ngetes cruise controlnya. Makanya teman-teman gue saranin kalau memang sekiranya cocok sama mobilnya, itu teman-teman minta sama penjualnya, entah itu perorangan ataupun showroom, buat test drive yang lebih proper. Jadi nanti teman-teman bisa tes nih fungsi dari cruise controlnya ada masalah atau enggak gitu kan. Karena mungkin dari hasil scan OBD kadang-kadang nggak ada masalah. Cuman kan untuk beberapa pedagang yang nakal sama mereka bisa di jumper gitu kalau ada masalah ya. Jadi indikator milnya itu mati, dibikin mati sebenarnya, tapi ada masalah sebenarnya di mobilnya tuh. Makanya kalau misalkan saran gua untuk fitur-fitur yang harus dites lebih proper kayak gitu, ya teman-teman sebelum melakukan pembayaran minta aja nggak apa-apa gitu kan. Oh Pak, Bang, saya minta test drive yang lebih proper dong, saya mau ngetes nih. Itu kan ada pedal shift tuh, pedal shiftnya juga dites gitu kan untuk jalan. Kan harus dalam kecepatan kencang juga kan, nggak bisa kalau kita tes dalam kondisi mobil yang statis kayak gini teman-teman. Terus untuk selanjutnya, untuk bagian interior, kalau ini kan joknya masih manual ya, masih manual. Cuman kalau misalkan yang udah elektrik, ya kita pasti cek fungsi-fungsi elektrik seatnya, karena itu kalau rusak juga harganya lumayan. Begitu juga kayak misalkan pintu belakang yang udah sliding door, electric sliding door, itu juga kita pasti cek ya kalau ada suara-suara yang janggal, buka tutupnya yang agak macet atau terhambat, itu pasti nanti kita masukin ke report inspeksi juga. Karena untuk perbaikannya juga cukup lumayan nih kalau misalkan ada mobil yang pakai elektrik pintu elektrik buat slidingnya, itu kalau rusak lumayan. Terus untuk bagian depan biasanya kolong dashboardnya ini kita cek nih teman-teman nih, kolong dashboard ini. Jadi kita cek dari steering kolumnya, dari pedal-pedal rem, pedal gas, tuas-tuasnya, semua kondisi soket-soketnya nanti ini kita cek, kita lihat ada indikasi bekas banjir atau enggak. Dari karat-karat di frame atau di rangka joknya juga nanti kita bakal cek. Kurang lebih sih untuk secara keseluruhan bagian-bagian tersebut pasti kita cek ya. Kalau memang ada karat-karat yang mencurigakan, kita pasti infoin ke teman-teman ya kan. Dan nggak lupa juga, kita juga pasti ngecek fungsi-fungsi dari shield belt nih teman-teman nih. Nah, shield belt ini juga selain kita tes fungsinya, kita tarik secara full ini. Biasanya kalau mobil bekas kerendam banjir, taruhlah sampai sebagian ini ya, seperempat mobilnya kerendam, terus sepertiganya itu bagian seat belt yang paling dalam ini biasanya tuh ada bekas-bekas endapan lumpur di sini. Cuman untuk unit ini masih clear semua ya, masih bersih. Karena dia kan gulungannya di bawah ya, jadi kalau kita lepas ini kan dia ngegulung. Nah itu kalau gulungannya itu udah kerendam banjir, dia biasanya udah pasti coklat-coklat kena lumpur gitu. Dan untuk seat belt ini juga kita pasti cek ya fungsinya. Nah ini masih bagus nih. Untuk seat belt depan, belakang, itu juga yang di sebelah kiri kita pasti cek semua. Untuk kondisi jok juga nanti kita pasti lampirin foto dokumentasinya ya, kondisi pertama, kedua, kalau yang ada row ketiganya kita foto juga. Jadi teman-teman nanti bisa tahu nih, oh joknya ada yang sobek, joknya ada yang kotor, kayak gitu kan. Jadi buat pertimbangan teman-teman juga nanti ke depannya. Dan setelah semuanya clear, dokumentasi foto semua udah ready, pengetesan dengan alat-alat semua udah selesai. Nah kita lanjut juga buat kalau misalkan mobil yang nggak bisa di test drive, minimal kita bisa tes secara statis ya. Kita belokin setirnya nih teman-teman. Kita mau cek nih di bagian komponen kaki-kaki depannya itu ada yang masalah atau enggak, ada yang oblak atau enggak gitu. Nah biasanya yang paling gampang dites itu untuk bagian komponen depan kaki-kaki ini link stabilisernya teman-teman. Link stabiliser itu dia terhubung antara shock breaker, shock breaker sama ada linknya nih di bawah nih buat stabilizer ini. Nah ini kalau misalkan ada yang posisinya di sini nih posisinya nih. Nah itu untuk bagian itu kalau misalkan ada yang mulai bocor olinya, gemuknya, grease-nya mulai tumpah-tumpah, atau mungkin ada yang digoyang-goyang manual pakai tangan gini oblak gitu.
Nah itu berarti dia udah harus diganti ya, karena dia sebenarnya emang bisa main gitu, cuma harusnya kalau manual pakai tangan gini dia nggak boleh goyang, dia harus kencang gitu ya. Terus kalau untuk dari penggerak depan sendiri, untuk bagian driver itu juga kita coba goyang-goyang. Terus untuk bagian pirotnya, long pirot itu kita coba goyang-goyang manual sambil kita intip. Di bagian drive shaftnya itu yang menuju ke mesin itu sealnya ada kebocoran atau enggak. Nah itu mungkin untuk mobil yang kita nggak bisa test drive, jadi kita patokannya dari kondisi lagi ya secara manual. Cuma mungkin kalau kita bisa test drive, ya kita bisa lebih tahu lagi nih di mobil ini ada bunyi atau enggak di bagian kaki-kakinya. Oke, jadi gitu aja untuk video kali ini. Bagaimana kita melakukan inspeksi, poin-poin apa saja yang kita cek di mobil ini. Dan kalau untuk secara temuan, mobil ini nggak ada yang major, semuanya mulus, bodi bagus, original, ada beberapa minus minor aja di bagian fender sebelah kanan. Untuk mesin masih bersih, masih clear, rembes-rembesnya nggak ada ya yang parah, cuman ada uap-uap oli tipis saja. Untuk fungsi-fungsi elektrikal semuanya normal. Dan dari hasil scan, nanti gue lampirin juga di video, ini mobil clear ya, centang hijau semua, maksudnya nggak ada ditemukan fault code atau masalah pada sistem mobil tersebut. Oke, jadi secara kesimpulan, mobil ini layak beli teman-teman, layak beli dan layak untuk dipinang. Jadi kalau teman-teman ambil mobil ini tuh cuma cukup paling kita bawa ke bengkel buat tune up rutin aja, ganti oli, ganti minyak rem, kayak gitulah, cairan-cairannya kita flashing semua, kita ganti, udah isi bensin bawa jalan. Nah oke, jadi mungkin itu aja ya teman-teman ya untuk video kita kali ini, bagaimana kita melakukan inspeksi mobil bekas secara menyeluruh. Dan untuk poin-poinnya tadi mungkin nggak begitu detail ya, cuman di video tadi tuh gue kasih gambaran secara gambaran besarnya aja seperti apa kita melakukan inspeksi. Dan nanti teman-teman untuk report yang teman-teman terima itu nanti formatnya PDF. Di situ nanti terlampir foto-foto mobil itu lengkap ya, eksterior, interior, kalau ada damage di mana nanti kita lampirin juga di situ, dan foto dokumen kalau memang dokumennya tersedia gitu ya. Dan lagi untuk hasil scan OBD-nya juga nanti teman-teman bakal terima juga formatnya versi PDF. Oke, jadi mungkin itu aja teman-teman untuk video kita kali ini. Kalau teman-teman butuh jasa inspeksi mobil bekas, teman-teman mau beli mobil bekas, jangan sampai kecelek bahasanya. Karena kalau teman-teman sampai kecelek nih, dapat mobil yang bekas tabrak atau bekas banjir, itu sebenarnya deviasi harganya itu penurunannya itu sangat jauh teman-teman. Karena nanti ke depannya resale value mobil teman-teman itu bakalan anjlok. Kalau misalkan harga pasaran mobil 100 juta, mungkin mobil teman-teman nanti bisa dihargain 90 juta, 80 juta, itu kan teman-teman nanti rugi ya. Nah makanya kita harus perlu selektif dalam memilih mobil bekas, jangan, apalagi untuk mobil pertama kita ya, jangan sampai kita ngambil mobil bekas ya memang kondisinya bekas, pasti nggak sempurna, cuma kan kita meminimalisir sedemikian rupa supaya ketika kita membeli mobil bekas tersebut kita nggak begitu banyak dana untuk perbaikannya lah istilahnya gitu kan. Oke, jadi mungkin gitu aja. Kalau teman-teman mau pakai jasa inspeksi dari Inspek ID, teman-teman bisa kontak yang ada di deskripsi di bawah ya. Nanti di situ admin kita bakal respon teman-teman semua. Dan untuk coverage areanya, kita untuk saat ini masih Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Dan untuk wilayah Jabodetabek tersebut, Inspek ID kasih harga flat. Nah, jadi nggak ada tuh yang namanya, oh mas, kalau misalkan di Bogor, nambah ya, ada biaya transport 50.000. Kalau di Tangerang ujung misalkan nambah biaya transport sekian, nah kita nggak ada. Nah, untuk Inspek ID harganya flat, jadi untuk Jabodetabek harganya flat. Dan untuk detail harga unit kan kita ada kelas-kelasnya, ada regular car, ada premium gitu kan, ada expensive. Itu untuk detail harganya nanti teman-teman bisa japri langsung admin kita untuk harganya. Dan yang jelas Inspek ID kita kasih harga flat untuk Jabodetabek, oke teman-teman. Dan mungkin itu aja video dari gua, Rizal Suwada dari Inspek ID, and see you next video.